wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala aizan Ittamshi ukhtuka fatakulu hal adullukum ala man yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra anhu ainuha wa la tahzan wa qatalatan nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna falabista sinina fi ahli madyan summa ji'ta ala qadari ya Musa. Allahumma arhamna bil Qur'an, sadaqallahu lazim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillah ya rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di Sabtu yang penuh dengan keberkahan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, taufik, hidayah serta inayahnya hingga kita bisa masih beri kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan mendatangkan keberkahan yang banyak bagi kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita juga bersyukur kepada Allah pula. Semoga dengan syukur ini Allah menambah kenikmatan berupa iman. Allah menambah keimanan kita. Allah menambahkan keislaman. Islam itu ketaatan dan ketundukan kita, kepatuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita juga bersalawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ibu-ibu sekalian, ini tanggal hijriahnya tanggal berapa? Hijrah 1. 29. Tanggal berapa? 29. Ya, tanggal 29. Oke. Berarti kita hari ini berada di penghujung bulan apa? Rajab. Rajab. Gitu ya. Ada beberapa hal yang coba kita maknai ya sebelum bahas kita tentang al-hub ya. Pertama, bahwa bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu disebut dengan apa namanya syahrullah ya, bulannya Allah gitu. Kenapa? Karena Rajab itu berasal dari kata tarjih. Berasal dari kata apa? Tarjih. Tarjih itu artinya mengagungkan. Ya. Maka bulan Rajab ini adalah waktu-waktu masa-masa yang dianjurkan kita untuk memperbanyak mengagungkan asma Allah. Ya. Mengagungkan asma Allah dengan memperbanyak apa? Memperzikrullah, memperbanyak menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, Rajab ini juga berasal dari kata al-ashab. Al-ashab. Coba ikutin. Al-ashab.
Al-Ashab. Ya. Apa artinya al-ashab itu? Al-ashab itu artinya menuangkan. Gitu ya. Artinya apa? Menuangkan. Menuangkan. Artinya bahwa Rajab ini adalah bulan Allah menuangkan. Menuangkan apa? Menuangkan kasih sayang dan maghfirah kepada setiap hambanya yang inabah ilallah, yang kembali kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi setiap hamba yang kembali kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah, maka Allah akan berikan kisah yang cinta dan maghfirahnya kepada hamba itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang lain sebagaimana kita fahami bersama, di Syahrul Rajab ini ada peristiwa penting ya, mukjizat agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Isra Mi'raj. Isra wal Mi'raj ya. Dan kita sudah memahami itu gitu ya. Gitu ya. Isra perjalanan di malam hari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa fi Baitul Maqdis ya. Jadi kalau Isra itu perjalanan di malam hari ya. Ya. Perjalanan dengan Jibril ya. Gitu ya. Jibril dengan Nabi. Nah, kemana perjalanannya? Dari Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Masjidil Makkah Aqsa. ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis ya. Ya. Nah, kemudian baru Mi'raj. Kalau Mi'raj itu berarti minal Masjidil Aqsa ila, kalau Mi'raj itu kemana? Ke Sidratul Muntaha. Kemana tadi? Kurang jelas suaranya. Sidratul Muntaha. Oh ya, lebih tinggi lagi ya. Kalau lebih tinggi di atas Sidratul Muntaha apa? Arsy-nya Allah. Arsy. Jadi Mi'raj itu menuju arsy-nya Allah. Ya, ayo kita sedikit maknai. Apa yang terjadi ketika Isra dan apa yang terjadi ketika Mi'raj gitu ya. Nah, namun sebelum itu panjenengan sudah paham semua bagaimana kondisi Nabi. Ya. Sebelum Isra Mi'raj kan kondisi Nabi seperti apa? Sedih, kehilangan itu. Sedih, kehilangan siapa? Kehilangan istri dan pamannya apa? Oh iya, bagus sekali ya. Jadi begini, sebelum Nabi itu Isra wa Mi'raj, Allah hibur dengan Isra Mi'raj, memang kan ini terjadi di tahun berapa? Tahun ke-10 kenabian. Bukan 10 Hijriah ya. Tahun ke-10 kenabian. Jadi tahun ke-10 Nabi diangkat, diutus jadi Nabi dan Rasul. Ya, 10 kenabian. Maka pada tahun ke-10 kenabian itu Nabi mengalami am al-husni. Am al-husni. Apa itu? Tahun duka cita. Ditandai dengan pertama meninggalnya siapa? Kekasih beliau siapa? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ya. Masya Allah ya. Sedih sekali Nabi itu, gitu ya. Karena memang kalau dalam sebuah riwayat kan gini, Nabi itu sedang tidur ya, tidurnya di mana kalau Nabi? Kalau ada istrinya tidurnya di mana? Di pangkuannya. Ya, karena Nabi sedang tidur di pangkuannya Sayyidah Khadijah. Tiba-tiba Sayyidah Khadijah menangis dan tetesan air mata jatuh ke wajahnya Nabi. Setelah itu Rasulullah menjawab, bertanya, ya istriku, kenapa kau menangis? Gitu. Apakah engkau sedih? Apakah engkau kecewa dan menyesal menjadi istriku? Gitu ya. Waktu itu Khadijah sudah tidak punya
Apa-apa lagi, kecuali yang melekat di badannya itu pun kayaknya udah robek-robek, dicumpang-camping. Maka ketika ditanya apakah engkau menyesal menikah denganku gitu, maka Sayyidah Khadijah menjawab gimana? Ya Rasulullah, ya suamiku, saya itu sedih gitu. Karena sudah tidak ada lagi yang saya berikan di jalan dakwah ini. Sudah tidak ada lagi yang bisa saya berikan di jalan dakwahmu. Gitu. Begitu Sayyidah Khadijah. Bahkan kalau memang engkau membutuhkan gitu ya Bang, gitu. Engkau membutuhkan aku menjadi jembatan ketika engkau mau melewati sebuah sungai, maka saya siap jadi jembatan kau melewati di atasku gitu. Jadi Sayyidah Khadijah itu seorang miliarder utama di ini. Orang bangsawan dan orang sangat kaya raya, nomor 1 di Mekah gitu ya. Berarti terpandang ya beliau. Setelah menikah dengan Nabi, maka apa yang terjadi? Seluruh hartanya habis. Makanya gitu ya. Yang kedua, Nabi bersedih karena setiap ada apa-apa, siapa yang menghibur Nabi? Ya Sayyidah Khadijah ini. Sepulang dari menerima wahyu, ya pulang demam, kemudian diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, ditenangkan oleh istrinya ini. Begitu, maka Nabi itu sedihnya luar biasa. Yang kedua, Nabi juga sedih sekali ketika ditinggal pamannya, ya. Al-Ammun, paman siapa? Pamannya Nabi. Karena Abu Thalib ini langsung diberikan mandat dan amanah dari siapa? Bapaknya Abu Thalib siapa? Abdul Muthalib. Jadi jagalah keponakanmu ini, kan gitu. Maka sejak itu Abu Thalib itu menjaga luar biasa, menjaga Nabi sejak kecil sampai Nabi itu berdakwah, menjaga. Ya. Jika ada apa-apa, maka dia memasang badan untuk membela Nabi, menjadi perisainya Nabi. Ketika Abu Jahal, Abu Sufyan itu memusuhi, maka Abu Thalib berada di depan membela Nabi. Dan kemudian saatnya Abu Thalib meninggal dan sedihnya luar biasa Nabi. Begitu. Akhirnya untuk menghibur dirinya Nabi kemana saat itu? Pergi ke sebuah tempat namanya Taif bersama anak angkatnya Zaid bin Harisah. Harapannya apa pergi ke Taif? Terhibur dan masyarakat di sana mau menerima dakwahnya Nabi. Tapi apa yang terjadi? Ya, jadi Taif ini sebuah tempat masuk ke daerah Hijaz. Daerah apa? Hijaz. Kalau jenengan nanti ini tindak ke Haramain, misalnya umrah atau haji, maka antara Mekah dan Madinah itu jaraknya sekitar 400 sampai 450 kilo. Sedangkan Taif itu dari Mekah itu jaraknya sekitar 100 sekian kilo gitu ya. Nah, makanya nanti kalau misalnya kita jadi bareng-bareng ke sana, kita nanti kita programkan, kita ada city tour ke Taif gitu. Biar kita tahu di sana. Nah, Taif itu awalnya ketika Nabi datang, mereka justru mencaci maki Nabi. Tidak hanya itu, kemudian melempari batu dan mengusir Nabi dari negeri Taif gitu. Tambah sedih nggak Nabi? Tambah sedih. Sampai itu si sahabat Nabi malaikat Jibril tuh gemes sekali nih. Sampai datang ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, apa keinginanmu?
apakah engkau meminta malaikat Jabal, malaikat penjaga gunung itu untuk apa? Mengangkat gunung kemudian ditimpukkan kepada masyarakat Taif ya. Nabi mengatakan la, gitu kan. Nabi mengatakan mereka karena mereka itu enggak tahu, la ya'lamun, mereka itu tidak tahu, jangan gitu. Harapannya apa? Generasi sesudahnya. Generasi sesudah mereka, kemudian semoga Allah memberikan hidayah kan itu. Setelah itu apa? Setelah itu apa? Akhirnya Nabi pulang ke Mekah. Kemudian Nabi itu sedih. Dalam kondisi sedih itu Nabi dikawal, dihibur, dijaga oleh dua pamannya. Siapa dua pamannya yang menjaga Nabi saat itu? Sepulang dari Taif. Hamyah bin Abdul Muthalib dan Ja'far bin Abdul Muthalib. Maka Nabi malam itu dijagain oleh mereka berdua. Nabi tidur di depan Ka'bah. Saking sedihnya enggak? Sedih sekali. Kemudian dijaga oleh dua pamannya ini. Nah, pada malam itulah kemudian Allah merintahkan kepada siapa? Jibril dan Mikail untuk datang dan kemudian melakukan apa? Operasi di dadanya Nabi, pembedahan dada Nabi. Gitu ya. Nabi dibedah itu ada berapa kali? 2 kali. Nabi dibedah berapa kali? 2 kali ya, Pak? 2 kali. Ya. Ini mohon maaf, Ustadz suaranya jelas kah? Jelas, Ustadz. Oke, baik. Oke, Nabi itu dibedah dadanya 3 kali. 3 kali. Dalam sebuah riwayat. 3 kali itu kapan? Yang pertama, waktu umur 4 tahun. Umur berapa? 4 tahun. Saat diasuh oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah. Halimah yang dari suku Sa'diyah. Gitu ya. Kemudian Nabi dibedah lagi itu pada saat Nabi umur 40 tahun sebelum menerima wahyu yang pertama. Setelah itu baru Nabi dibedah yang kedua. Ya kalau 40 tahun, 10 tahun berikutnya umur berapa? 50 tahun. Ya. Nabi sekitar umur 50 tahun, di tahun ke-10 Hijriah itu dibedah lagi di dekat Ka'bah. Malaikat Mikail membawa 3 bejana dari emas yang kemudian diisi semua dengan apa? Dengan air Zam-Zam. Kemudian mulailah dibedah, dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan dari dada Nabi? Dibersihkan dan dikeluarkan. Yang dikeluarkan adalah al-alaqah as-sauda. Yang dikeluarkan adalah kotak hitam, kantong hitam. Alaqah, kumpulan yang hitam-hitam. Gitu ya. Dikeluarkan oleh malaikat Jibril. Gitu ya. Kemudian kemudian Mikail membawa lagi satu bejana yang berisi hikmah. Apa diisi apa? 4 hal dalam dadanya. Pertama hilman. Apa hilman? Hilman. Terus ini sifat santun, kasih sayang. Sopan, santun, kasih sayang, adab yang baik, akhlak yang baik diisi di sini. Yang kedua ilman. Apa ilman? Ilmu, dikasih ilmu. Yang ketiga yakinan. Apa yakinan? Keyakinan. Dan keempat islaman. Apa islaman itu? Ketundukan. Itu. Kalau kita alaqah saudanya masih ada apa sudah diambil sama malaikat Jibril? Masih ada. Kalau kita masih ada ya. Ustadz dan peneliti masih ada. Maka ini menjadi ujian bagi kita. Kalau Nabi itu nggak punya prasangka buruk, nggak punya alaqah sauda lagi. Kalau kita masih ada gitu ya. Masih ada potensi itu.
Masih ada potensi untuk apa? Berprasangka buruk, hasad. Hasad itu dengki ya. Dendam, iri gitu ya. Perasaan ya apa? Perasaan apa? Ujub. Ujub itu merasa lebih Bentar. baik, merasa lebih hebat daripada yang lainnya dan seterusnya. Kalau Nabi tidak ada diambil, setelah itu baru Jibril mendatangkan kendaraannya Nabi, yaitu apa? Buruk. Al-Barqi Al-Buraq. Kemudian baru Isra-nya melakukan Isra baru dimulai. Ketika sebelah kanan ada Jibril, sebelah kirinya ada Mikail. Waktu itu mereka berdua menjelma sebagai apa? Manusia ya, laki-laki tampan gitu, Jibril dan ini. Sehingga ketika waktu Isra-nya itu ya mereka itu bentuknya begitu. Gitu ya. Kemudian setelah melakukan perjalanan berhentilah di sebuah tempat, kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Setelah itu Jibril bertanya, tahukah engkau tempat apa ini? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak ya Jibril. Kemudian Jibril menjawab, ini adalah tempat yang subur, tempat kau nanti hijrah. Di mana itu? Madinah. Di Madinah. Waktu itu namanya apa? Yasmin. Yastrib. Nanti makanya jangan kalau mimpi tiba-tiba ada orang bilang ini loh nanti tanahmu, segera sholat di situ ya. Dalam mimpi itu. Pernah nggak? Pernah belum? Belum. Oh, belum pernah mimpi dapat dikasih tanah. Kalau jenengan mimpi perjalanan tiba-tiba di Solo, segera sholat ya. Amin, insya Allah Ustaz. Ya, habis itu nanti tinggal di situ kan, nanti dekat Ustaz. Gitu kan. Ya, setelah itu Nabi melakukan perjalanan dan kemudian berhenti lagi di sebuah tempat. Kemudian Jibril mengatakan, sholatlah 2 rakaat. Sholatlah Nabi dan kemudian setelah sholat, Jibril bertanya, kau tahu nggak tempat apa ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah tidak. Maka tempat sholat yang kedua itu tempatnya di mana? Di Madian. Madian. Sholat sunat. Madian itu di dekat pohonnya Musa alaihissalam. Jadi Musa itu setelah melarikan diri dari Mesir, kemudian ke Madian. Dia kemudian karena lapar berhenti di bawah pohon. Kemudian saat itulah Musa minta makan dan minum kepada Allah. Setelah itu baru di depannya kelihatan ada orang, para pengembala domba sedang berebut air. Dan itu ada 2 perempuan kan itu. Nah 2 perempuan inilah kemudian ternyata mereka adalah anaknya Nabi Shu'aib. Dan kemudian Musa pun menikah dengan mereka. Itu tempatnya di situ. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi. Setelah itu suruh sholat, berhenti di suatu tempat dan apa? Sholat lagi. Di mana kira-kira sholat yang ketiga? Di Bukit Tursina. Mana Bukit Tursina itu? Tempat Nabi Musa menerima Wahyu. Kemudian baru yang melakukan perjalanan berikutnya suruh sholat lagi 2 rakaat. Di mana? Ini sudah masuk di kota ini, di daerah Palestina ya, yaitu di Baitul Lahmi. Apa itu Baitul Lahmi? Baitul Lahmi itu ini Nabi sholat di bawah ini, tempatnya di pohon kurma. Pohon kurma tempat Nabi Isa dilahirkan oleh Maria. Gitu. Waktu setelah itu Nabi masuk ke mana? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Pertama kali ngapain? Sholat. Tapi di situ ketika Nabi masuk ke itu pelatarannya Masjidil Aqsa itu sudah banyak sekali orang di situ. Kira-kira kemudian azan dikumandangkan dan iqamah dan Nabi disuruh apa? Jadi imam. Ya, jadi itu ratusan ribu itu yang jadi jamaah. Setelah itu apa yang terjadi? Jibril bertanya, tahukah engkau ya Rasulullah siapa yang tadi ikut berjamaah? Rasulullah tidak tahu. Kemudian Jibril mengatakan itu adalah para nabi dan para rasul terdahulu.
Kenapa kok Nabi jadi imam? Ada yang tahu nggak? Karena Nabi Padahal Nabi pemimpin. kan, ya, loh, kan imam itu dalam sholat itu gimana? Pertama yang paling alim, yang kedua yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang ketiga dari sisi usia yang Paling tua. paling tua gitu ya, dan masih ada berapa lagi. Nabi itu gimana? Nabi ternyata Nabi itu semua. Nabi itu ternyata Rasulullah itu yang paling tua di antara para nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa? Ayo. Karena ya, Nabi suatu, ada sebuah. Kenapa? Ya, yang jelas ya. Jawab aja. Nabi di akhir zaman. Iya, Nabi akhir zaman. Berarti akhir zaman berarti kan seharusnya yang paling muda. Kan kenapa Nabi jadi imam? Kan seharusnya paling tua. Nah, jawabannya adalah bahwa ada sebuah riwayat para sahabat bertanya Rasulullah, kapan engkau menerima wahyu? Maka Rasulullah menegaskan, sungguh aku menerima wahyu ketika Allah belum menciptakan Adam alaihissalam dan sebelum risalah wahyu Allah berikan kepada Ibrahim. Nah, gitu ya. Jadi justru alasan kenapa Allah menciptakan Adam itu adalah karena Nur. Rasulullah. Nur. Nah, kemudian dinamakan Nur Muhammad itu. Maka ketika Nabi Adam itu ketika turun di malam hari itu ke bumi. Gelap, nggak tahu, kemudian perjalanan panjang sampai siang hari, malam hari, siang hari, kemudian bertemu dengan Hawa di mana? Ketemunya dia di mana? Jabal Uhud apa? Bukan. Di tengah-tengahnya Padang Arafah. Ada sebuah gunung kecil namanya apa? Jabal Rahmah. Sudah pernah ke sana belum? Belum, Ustaz. Insyaallah ya, tolong diniatkan. Nanti mudah-mudahan tahun ini kita bareng ke sana ya. Nanti kita bisa ke situ, ke Jabal Rahmah. Ya, aku naik itu bebatuan sampai puncak, ya gitu ya. Itu tidak terlalu tinggi, tapi kita bisa sampai puncak, gitu ya. Itu pas di tengahnya Padang Arafah. Padang Arafah itu di mana? Padang Arafah itu ya masuk wilayah Mekah. Di situ tempatnya orang wukuf. Ya, wukuf itu di dalam rangkaian ibadah haji itu. Sebelum kemudian bertolak kemana? Ke Mina atau ke Musdalifah. Jadi wukuf itu sehari di situ. Nah, ketika di situ kemudian Adam sampai di situ setelah bertahun-tahun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Kemudian setelah itu baca sholawat, menyebut Nabi, menyebut Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Kemudian Allah dengan wasilah itu Allah mengampuni Adam akhirnya. Kemudian Allah bertanya, ya Adam, kenapa engkau tahu nama Muhammad? Gitu. Ternyata apa? Gini jawabannya Adam, ya Allah, sungguh saya itu melihat di dinding surga itu ada ukiran namamu yang sangat indah. Ukiran namanya Allah yang sangat indah. Ternyata di sebelahnya ada ukiran nama yang lain. Saya baca itu Muhammad Rasulullah. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi taunya menyebut nama Muhammad itu karena dia baca di dinding surga itu ada namanya, ada terukir namanya Rasulullah. Gitu. Tuh ya. Oke, sudah ya. Ini baru ini loh ya. Baru apa? Isra ya. Baru Isra ya. Baru setelah sholat terus ngapain? Pernah ke mana?
Baitul Maqdis belum? Belum Ustaz. Oh, belum. Di sana itu yang namanya Masjid Aqsa itu bukan satu masjid, bukan gitu ya. Masjid Aqsa itu sebuah kawasan yang luas. Di situ ada beberapa masjid. Salah satunya dikenal ada kubah, namanya kubah Syakroh. Apa? Syakroh. Iya. Kalau jenengan mungkin sering dengar ada Dome of the Rocks. Jadi kubah Syakroh, di bawahnya ada batu, dan batu itu di bawahnya batu ada apa? Ada lorong, ada ruangan. Dan disitulah ternyata batu itulah tempat Nabi menginjak sebelum Nabi Mi'raj. Itu dari situ. Dan dalam sebuah dalam sebuah riwayat yang lain, ternyata nanti manusia itu untuk naik Mi'raj semua, untuk bertanggungjawabkan semua ruh-ruh itu nanti dari situ asalnya. Kenapa? Kan gini, sebelum itu kan ketika Mi'raj Nabi berangkat, itu sebenarnya batu itu pengen apa? Pengen ikut. Pengen ikut. Yang diinjak itu pengen ikut. Makanya ketika pengen ikut itu dia itu agak naik dikit. Dalam riwayat begitu ya. Sehingga di bawahnya batu itu ada ruangan, karena memang tadi batunya naik. Gitu ya. Kemudian dari situlah Nabi Mi'raj. Maka Mi'raj itu artinya apa? Perjalanan apa? Artinya apa? Perjalanan Mi'raj dari itu kan, bumi ke iya, nah betul. Mi'raj itu artinya kan alat untuk naik, ya, tempat naik itu Mi'raj. Tapi ada juga Mi'raj itu dimaknai tangga. Jadi antara bumi dan langit itu ada tangganya. Tangga-tangga yang dilihat oleh ruh-ruh suci. Gitu ya. Tapi kita nggak ngelihat. Nah, nanti bisa dibaca dalam syarah Lum'atul I'tiqad. Ya itu ya, di situ ya. Itu kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang ditahqiq oleh Syekh Ashraf bin Abdul Maqsud. Ya itu ya. Jadi ada apa? Sebenarnya ada tangganya gitu, tangga dari bumi menuju langit. Gitu. Gitu. Ya udah naik. Gitu. Udah ya, cukup ya untuk Mi'rajnya ya. Untuk Mi'rajnya ini nanti bisa dimaknai sendiri ya. Walaupun sebelum Mi'raj ya, sebelum nyampe Masjidil Aqsa itu kan selama Isra Nabi itu menerima apa? Menerima tamsil. Jadi tamsil itu Allah perlihatkan sebuah kejadian-kejadian. Gitu loh. Itu di mana? Kapan? Ya, waktu Isra, bukan Mi'raj ya. Waktu Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ada tamsil ya. Allah perlihatkan tiba-tiba ada apa? Ada api yang membara, yang berjalan cepat seperti obor. Kemudian Rasulullah bertanya, itu apa Jibril? Jibril mengatakan itu jin ifrit. Gitu. Dialah yang akan mengganggu. Itu waktu Isra. Setelah itu Nabi diperlihatkan lagi ada seorang yang menanam padi. Kemudian dia menanam padi, kemudian menanam di sebelahnya sudah siap panen. Nah, baru menanam siap panen, begitu. Nah, itu siapa? Mereka yang beramal soleh sehingga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Kemudian berjalan lagi, kemudian dapat apa? Ada tamsil, ada apa? Diperlihatkan tentang tiba-tiba aroma wangi. Aroma wanginya siapa? Masyitoh. Masyitoh ya, gitu ya. Ya, kita tahu ya Masyitoh itu siapa? Pengasuhnya, putrinya Fir'aun. Setelah itu Nabi diperlihatkan lagi tamsil yang lain. Apa itu kira-kira? Perlihatkan yaitu orang yang ada sekelompok orang yang memukul kepala mereka
dengan batu hingga berdarah sampai kepalanya pecah. Setelah itu kembali utuh lagi, dipukul lagi dengan batu oleh dirinya yang memukul-mukul dirinya. Kemudian Rasulullah bertanya, itu kenapa orang-orang itu ya Jibril? Jibril menjawab, itulah orang yang berat. Berat apa? Mengerjakan Kebaikan. sholat. Orang yang berat, yang enggan mengerjakan sholat, orang yang menunda-nunda dan meninggalkan sholat, itu kayak gitu gambarannya. Kemudian Nabi melakukan perjalanan lagi dan diperlihatkan sekumpulan orang yang disumbat kubul dan dubul. Jadi kemaluan dan depan dan belakang disumbat hingga perutnya besar seperti perut unta. Setelah itu mereka makan. Apa yang mereka makan? Mereka makan buah dan batu yang dari bara api. Kemudian Nabi bertanya, siapa mereka ya Jibril? Kemudian Jibril mengatakan, itulah gambaran umatmu yang enggan untuk bersedekah. Gitu. Kemudian jadi gitu, kalau enggan bersedekah. Ya. Kemudian apa lagi? Diperlihatkan lagi sekelompok orang ya, laki dan perempuan, gitu. Di situ di depan mereka tersaji dua macam daging. Pertama, daging yang dimasak, daging yang bagus, baunya sangat sedap dan sangat lezat kalau dimakan. Yang di sebelahnya ada daging yang tidak dimasak, busuk, baunya tidak sedap dan penuh ulat dan belatung. Dan sekelompok orang ini malah memilih yang mana? Daging tidak dimasak, busuk, berbau, tidak sedap dan penuh ulat dan belatung. Kemudian Nabi bertanya, siapa mereka ya Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah para pezina. Gambaran umatmu yang berzina. Gitu. Kemudian Nabi melewati sekumpulan orang. Ya. Jadi ada kayu, setiap orang yang melewati kayu itu kayunya robek. Gitu. Nabi bertanya, siapa mereka? Mereka lah para perampok. Para perampok. Kemudian berikutnya juga Nabi melewati sekelompok orang yang sedang mandi dan berenang di sungai darah sambil memakan batu. Berenang di mandi dan di sungai darah sambil memakan batu. Siapa mereka ya Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah gambaran umatmu yang suka memakan harta riba. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian tiba-tiba perjalanan dilanjutkan dan Nabi diperlihatkan banyak laki-laki yang mengumpulkan kayu bakar, kemudian dia tali, kemudian dia pikul, ternyata jatuh. Ditambah lagi kayu yang lebih banyak, ditali, kemudian dia panggul, jatuh lagi. Ditambah lagi kayu-kayu yang lain, kemudian dia tali, dia berusaha mengangkatnya, belum jalan, jatuh lagi. Kemudian Nabi bertanya, siapa mereka? Mereka, kata Jibril, mereka golongan umatmu yang suka khianat. Tidak amanah. Ya. Kemudian baru yang berikutnya adalah Nabi diperlihatkan sekelompok orang yang memotong lidah dan bibirnya dengan gunting besi. Ya. Kemudian Nabi bertanya, siapa mereka ya Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah umatmu yang suka namimah. Namimah itu menyebar fitnah gitu ya. Dan baru yang terakhir gitu ya. Terakhir itu Nabi diperlihatkan sekelompok orang yang memiliki kuku tajam dari tembaga. Dan dengan kuku itu mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri hingga sobek dan berdarah. Dan dilakukan berkali-kali. Dan kemudian Nabi bertanya, siapa mereka? Nah, maka Jibril mengatakan mereka umatmu yang suka menggunjing. Suka apa? Bahasa Arabnya apa? Gosip. Ya, gosip. Bahasa Arabnya? Gibah. Ya, gibah. Orang yang sering ketemu temennya gitu ya, suka ngerasani orang lain ya gitu ya. Nah, ini jadi mereka kukunya tajam dari tembaga.
Kemudian dia mencakar wajahnya, dadanya hingga robek dan berdarah. Setelah itu kembali itu lagi dicakar-cakar lagi oleh dirinya. Gitu ya. Baik. Kita memaknainya sudah hampir berapa menit ini? Setengah jam 45 menit, Ya, berarti udah habis waktunya ya. 15 menit. Oh ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu kita masih Isra. Mi'rajnya nanti memaknai sendiri ya jenengan ya. Apa peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Mi'raj? Banyak sekali peristiwa yang terjadi ketika Mi'raj. Tadi baru Isra. Nah, ketika Mi'raj itu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan keterangan hadis-hadis yang sahih. Itu ya. Baik, kita kembali ke soal ya. Ya, kalau Ustadz bilang soal itu artinya apa? Pertanyaan. Pertanyaan gitu. Iya. Ya. Kemarin Ustadz ngisi ya. Yang nanya orang Malaysia. Ya. Ustadz ada soal gitu. Ustadz, apa maksudnya soal? Ternyata pertanyaan. Iya, gitu. Namanya Ibu Halimah gitu. Gitu ya. Gitu ya. Baik, kembali ke sini. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang al-hub. Tentang apa? Al-hub. Al-hub, tentang cinta, ya. Ya, bab kita akan masuk ke sini. Jadi gini. Jadi berdasarkan penjelasan salah satunya di kitab Raudhatul Muhibbin, ya, umat manusia itu dari sisi al-hub, dari sisi cinta itu dibagi menjadi dua golongan. Dibagi menjadi berapa golongan? Dua golongan. Golongan pertama, mereka yang orang yang para pemuja cinta. Mereka yang terobsesi dan tentang cinta, mereka yang dalam kondisi al-ishq, berada di mabuk cinta. Itu golongan pertama. Golongan kedua adalah mereka yang golongan orang yang mabuk tapi tidak mabuk ya, tapi dia mencela orang yang mencela cinta. Jadi golongan pertama mereka yang memuja cinta. Golongan kedua orang yang mencela cinta. Ada dua golongan itu. Nah, kira-kira jenengan di golongan yang mana? Golongan ketiga nggak ada. Pilih. Ada pilihan. Nggak ada pilihan. Kalau Ustadz ya sukanya golongan pertama lah. Gitu ya. Iya. Ya. Karena kalau hidup tanpa cinta gimana? Hampa. Iya. Kalau orang bilang gimana? Seperti masakan tanpa garam. Padahal enak loh. Orang Hongkong kan masakannya tanpa garam toh. Cuma garam malah. Kenapa? Cuma pakai garam. Bahkan cuma pakai garam ya. Ya itu bumbunya ya. Kalau tanpa garam gimana rasanya? Mereka mau nggak? Hambar. Siap. Iya. Tanpa cinta orang itu hidup namun pada hakikatnya mati. Tanpa cinta orang itu tertawa-tawa namun pada hakikatnya bersedih. Orang itu tanpa cinta orang itu berkata-kata namun pada hakikatnya mereka itu membisu. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau pembahasan sebelumnya bahwa sungguh rahasia kehidupan itu ada di dua huruf ini, ha dan ba. Betul. Jadi sungguh kalau kita itu misalnya
sudah mampu memahami cinta, berarti kita akan mendapatkan semua rahasia-rahasia kehidupan ini. Coba kalau orang tidak memiliki cinta, gimana kira-kira? Apalagi ada orang mengatakan, mohon maaf Ustadz, cintaku sudah habis. Ada nggak? Mbak Isna ini masih apa udah habis? Ada Ustadz untuk Oh anak. masih, oh ada, ya. Ya, kemarin sempat disinggung waktu apa? Waktu intermediate ya. Siapa kemarin? Cinta pertamanya siapa? Solihin. Solihin. Bikin. Insyaallah. Jadi kemarin di perkuliahan di mana disinggung dia Pak Solihin. Nah, sekarang gimana? Masih ada upaya mendapatkan Pak Solihin apa enggak? Nanti. Tidak Ustadz. Oh, sudah enggak ya. Ya. Ini cari aja jadi Pak Muslimin, Pak Sidikin, Pak Musinin, kan banyak itu. Pak yang ini itu loh yang biar ini untuk sedikit mengenang Pak Solihin. Gitu ya. Tapi masih ada kan? Masih ada apa udah habis? Mbak Isna ini? Ada Ustadz. Masih ada, alhamdulillah. Ya, jangan sampai sudah habis ya. Nah, gitu. Kalau ini Wan dia masih nggak? Mbak dia masih nggak? Iya. Oh, dia tidak di mood ya. Tidur kali ya atau aktivitas sudah ya. Baik kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Al-hub, rahasia kehidupan, dan ini golongan yang pertama. Ayo kita bahas ya di waktu beberapa menit ke depan. Ya. Jadi siapa golongan yang pertama itu gitu ya? Siapa golongan yang pertama? Itu orang-orang yang memuja cinta, orang yang mendambakan cinta, orang begitu menyukai Cinta. Bahkan golongan pertama ini punya keyakinan. Keyakinannya gimana? Siapapun yang belum pernah merasakan cinta, berarti belum pernah merasakan kehidupan. Karena ada lagunya, cinta itu anugerah. Gitu tak? Terus gimana? Syair berikutnya. Maka Cinta. berbahagialah. Maka berbahagialah. Berarti itu jadinya udah tua semua ini. Tahu lagu itu ya. Gitu ya. Jadi golongan pertama ini menegaskan siapapun yang belum pernah merasakan cinta berarti belum merasakan kehidupan. Bahkan mereka juga menyatakan bahwa kesempurnaan kenikmatan itu pasti mengikuti kesempurnaan cinta. Seorang itu baru merasakan kenikmatan dalam hidup ini kalau sudah merasakan cinta. Kalau dia belum, ya dia belum dapat. Gitu ya. Bahkan golongan pertama ini juga meyakini bahwa Allah sendiri juga telah membuat para nabi dan rasulnya begitu mencintai istri-istri mereka dan belahan jiwa mereka. Contoh misalnya Nabi Adam alaihissalam, sang bapak manusia. Adam tuh begitu mencintai istrinya si Hawa. Apalagi Allah ngasih tahu, Adam, itu istrimu, itu aku ciptakan dari bagian tubuhmu. Gimana berarti? Adam semakin apa? Iya, semakin mencintai gitu ya. Kemudian Adam menemukan ketentraman pada diri istrinya itu. Ketentraman itu apa? Bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya. Sakinah. Adam merasakan sakinah pada istrinya Hawa itu. Gitu ya.
Sehingga saking cintanya Adam yang begitu besar kepada Hawa, ya, maka itulah yang membuat kenapa Adam menyetujui permintaan Hawa untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, karena cinta. Jadi kalau orang itu sudah mencintai itu, larangan aja terjang. iya, Langgar. itu judulnya jenengan gitu nggak sih? Oke, Ustaz. Kalau Iya, sudah Ustaz. Kalau sudah bucin, apapun dilakukan. Ya Allah, kan itu. Dan disinilah ada fenomena apa? Cinta pertama. Itu ada di sini. Yaitu cintanya Adam alaihissalam kepada Siti Hawa. Hawa. Yang kemudian fenomena cinta ini sama Adam menjadi tradisi yang diturunkan kepada Bani Adam dalam kecintaan sepasang suami istri, gitu. Akhirnya begitu. Bahkan tidak hanya kepada pasangannya, Adam itu juga sangat mencintai Sabah. Mencintai anak-anaknya. Betul, belahan hatinya, anak-anaknya, ya, permata hatinya. Ya, ini. Itulah kenapa sampai Nabi Adam itu ketika anak kesayangannya siapa? Qabil. Habil anak kesayangannya. Ketika Habil dibunuh sama Qabil, Adam tuh menangis sampai bersujud. Ada riwayat yang menyatakan 40 tahun, ada yang riwayatnya 400 tahun bersujud. Ya. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Allah memberikan hadiah. Hadiahnya Allah buat Adam apa? Allah memberikan anak lagi yang sama dengan Habil. Namanya siapa? Syed. Namanya siapa? Syed. Kemudian jadi Nabi Syed. Inilah yang dari Nabi Syed ini kemudian anak keturunannya ada yang menjadi Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nuh itu juga dari Idris. Dan begitu seterusnya. Jadi yang berkembang biak adalah keturunannya Syed dan keturunannya Qabil. Gitu. Nah, pada saat itulah kemudian terjadikan peperangan antara Syed dan Qabil. Ya, jadi, begitu gitu ya. Bahkan apa? Panjenengan mungkin jenengan pernah dengar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan memiliki seorang istri yang sangat cantik di negeri Hebron. Siapa namanya? Siti Sarah. Sarah itu wanita yang paling cantik, paling anggun. Di mana? Di Hebron, di Palestina. Paling cantik di negerinya Namrud. Sangat cantik, gitu ya. Kemudian menikah. Nah, tentunya sangat mencintainya. Tapi sampai usia sudah menjelang tua, ternyata iya. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Ya, Hajar itu artinya apa? Batu. Iya, kalau di bahasa batu, tapi Hajar yang Siti Hajar ini bukan batu, nah. Ini artinya ya, itu sangat mulia aslinya ya, bukan batu ya. Gitu ya. Nah, kemudian menikah lagi dengan Hajar dan Nabi Ibrahim ini sangat mencurahkan cintanya kepada istri keduanya ini. Sampai akhirnya Allah berikan apa? Anak Ismail. Iya, menurut keterangan dari sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas, ya, beliau radhiyallahu anhu beliau berkata, Ibrahim Khalilur Rahman
Ibrahim sang Khalilur Rahman. Khalilur Rahman itu kekasih Allah, sangat mencintai istri keduanya Hajar. Bahkan Nabi Ibrahim itu setiap hari loh menjenguk dari Sam kemana? Ke Mekah. Setiap hari jenguk. Pakai apa kira-kira? Unta. Unta. Pakai apa? Unta. Ya, unta. Ya unta nanti berhari-hari baru nyampe. Jauh. Dari Hebron dari Palestina ke Mekah itu jauh sekali. Kalau naik unta bisa berhari-hari. Tapi ini setiap hari loh. Ditengok pulang, tengok pulang gitu tiap hari. Karena saking cintanya. Maka menurut keterangan Sa'ad bin Abi Waqqas, ternyata Nabi Ibrahim itu punya kendaraan seperti kendaraannya Nabi ketika Mi'raj, namanya Bang. Buruk. Nah, itu keterangan. Nanti jangan bisa baca ya. Di kitab Rawdatul Muhibbin itu ada keterangan bahwa Nabi Ibrahim itu punya kendaraan. Jadi buruk itu banyak. Nah, dan ada beberapa nabi yang diriwayatkan mereka punya kendaraan buruk. Nah, gitu. Dan tentunya buruk yang dikendarai Ibrahim sama ke buruk yang dikendarain Rasulullah berbeda. Karena kalau buruk yang dikendarai Rasulullah itu mereka itu khusus. Jadi di surga itu kalau ada kisah ya, dari riwayat di surga itu banyak sekali buruk. Kemudian Allah membuat semacam audisi siapa yang nanti akan menjemput Rasulullah gitu. Nah, ternyata hanya satu itu yang tiap hari merindukan Nabi. Setiap hari bersolat kepada Nabi, menangis setiap hari. Itu dia yang kemudian dikendarai oleh Nabi. Nah, kembali ke tadi bahwa Ibrahim sang Khalilur Rahman itu sangat mencintai Siti Hajar. Maka setiap hari beliau menjenguknya dari Syam dengan mengendarai buruk. Kenapa setiap hari? Karena begitu besarnya kecintaan Ibrahim kepada Siti Hajar. Gitu ya. Bahkan kalau kemudian kita mendengar juga beberapa penjelasan tentang Rasulullah juga gitu. Ya. Jadi ada sebuah riwayat hadis ya. Hadis ini dari Amr bin Sa'ad. Ya. Ya, Amr bin Sa'ad. Ya. Kemudian dari Amr bin As. Jadi sekarang yang berkata siapa? Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu ketika aku diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan. Jadi suatu saat Amr bin As itu diutus Nabi untuk menjadi panglima dalam sebuah peperangan yang di dalam pasukan itu ada siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Gitu ya. Maka setelah aku pulang dari medan perang, kata Amr bin As, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah gerangan orang yang paling engkau cintai? Nah, gitu. Dan Rasulullah balik bertanya, ya Amr, apa sih sebenarnya yang kau inginkan? Gitu kan? Kemudian Amr menjawab, aku hanya ingin mengetahui hal itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah baru menjawab, ya, sesungguhnya orang yang aku cintai adalah Aisyah. Aisyah itu siapa? Istrinya. Istrinya ya. Istrinya siapa? Rasulullah. Nah, itu Amr bin Ad berkata lagi, yang ku maksud dari kalau laki-laki, yang kalau laki itu siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, yang paling aku cintai dari kalangan laki adalah ayah andanya Aisyah. Siapa? Abu Bakar. Iya, Abu Bakar, gitu ya.
Sampai-sampai ada riwayat yang dinukil dari ini ya, Mubarak itu Fadalah ya, menukil dari Ali ibnu Zaid, dari bibinya, dari Aisyah. Jadi suatu hari Fatimah itu apa ya bahasanya Fatimah itu nanya kepada Rasulullah, nanya ya, intinya pertanyaannya bukan sekedar tanya gitu ya, agak apa, kalau sesama apa perempuan gimana Fatimah sama Aisyah Sensitif. ya, sedikit-dikit ada ya, bahasanya ini ya, apa namanya itu, Guru. iya cemburu ya. Ghayur gitu ya. Kenapa sih ya ayahku nyebut-nyebut Aisyah terus gitu, bahasanya gitu. Gitu. Aisyah lagi. Padahal nih Aisyah datang nggak? Nggak ada. Datang. Nggak ada. Oh, ada. Ada. Ada Bu Aisyah. Kok cicing wah ya tuh. Putus kat. Oh di mulut. Jadi Fatimah itu nanya, ayahku kok Aisyah terus, dikit-dikit Aisyah kenapa sih? Gitu. Kemudian baru Rasulullah menjawab, wahai putriku, ya, kamu harus tahu bahwa Aisyah itu adalah kekasih ayahmu, begitu. Ini menunjukkan Nabi sangat Cintai. Aisyah. Aisyah. Cintai Aisyah. Bahkan ada hadis yang lain, ya, hadis itu dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Abdurrahman sampai dari Aisyah. Aisyah berkata, suatu ketika istri Rasulullah mengutus Fatimah. Jadi istri Rasulullah itu mengutus Fatimah gitu ya, untuk menemui siapa? Ya, menemui siapa? Rasul. Ketika datang ya. Jadi ketika menemui Rasulullah sedang apa? Sedang tiduran di kamarnya Aisyah. Gitu ya. Nabi tidur beralaskan kainnya Aisyah. Atau bahasa lainnya di mana tidurnya? Pangkuan. Iya, kok tahu sih? Bayang nih. Allah Akbar. Kemudian Fatimah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya istri-istri meminta keadilan kepadamu dalam perkara putrinya Abu Quhafah. Tahu nggak Abu Quhafah itu siapa? Abu Bakar. Betul sekali. Jadi Abu Quhafah itu Abu Bakar. Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah ibnu Abu Quhafah As-Siddiq. Nah, itu dia. Abdullah ibnu Abu Quhafah As-Siddiq. Nah, kemudian dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, gitu ya. Maka ketika Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istri meminta keadilan kepadamu dalam perkara putrinya Abu Quhafah. Di situ ada Aisyah nggak? Ada. Maka saat itu kata Aisyah, aku hanya diam saja. Aisyah diam saja. Tapi kemudian Rasulullah bertanya kepada Fatimah, wahai putriku, bukankah engkau mencintai apapun yang ku cintai? Kata Rasulullah. Bagaimana jawab Fatimah? Tentu ya ayahku. Aku pasti mencintai apa yang kau cintai. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, maka cintailah pula olehmu perempuan ini. Ya, masih maksud siapa? Aisyah. Gitu ya. Jadi hadis ini sahih. Statusnya riwayatnya Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi. Nanti jenengan kalau mau baca tentang ini bisa di dalam kitab Al-Kubra ya. Gitu ya.
gitu ya. Ya Allah. Ini kalau mau dikisahkan bagaimana kisah cintanya Rasulullah luar biasa gitu. Baik, mungkin karena waktunya sudah lewat ya. Ya gitu. Panjenengan kok diem aja, waktunya udah habis. Dengarkan cerita. Oh. Menikmati, Ustaz. Menikmati. Oh iya, seneng lah. Ustaz lagi dongeng seneng, cerita seneng ya. Ya, Ustaz. Menikmati, Ustaz. Oke baik. Jadi gini, untuk golongan yang pertama yaitu tadi yang memuja cinta belum selesai ya pembahasannya. Dan tentang bagaimana kisah cinta Rasulullah dalam keluarga beliau juga belum selesai. Insya Allah semoga bisa kita bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Amin. Amin Allah. Amin. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sami-sami. Ya. Satu undur diri lumayan. Iya, Ustaz. Monggo.